Menghadapi hinaan di era digital dapat menjadi tantangan. Namun, konsep-konsep dari filosofi Stoik masih relevan dan dapat membantu kita tetap teguh dalam menghadapi situasi tersebut. Sebelum merespon, pertimbangkan apa sumber hinaan tersebut layak mendapat perhatian. Beberapa komentar mungkin berasal dari orang yang tidak kita kenal dan tidak memiliki dampak signifikan. Dalam pandangan Stoikisme, penting untuk tidak terpengaruh secara emosional oleh hinaan dan memisahkan diri dari reaksi negatif. Fokus pada penilaian rasional terhadap situasi dan pertimbangkan apakah hinaan tersebut memiliki nilai atau hanya ekspresi emosi tanpa dasar rasional. Stoikisme menekankan kontrol atas reaksi kita terhadap eksternal, sehingga memahami bahwa tanggapan terhadap hinaan adalah dalam kendali kita. Yang kedua adalah bangun ketahanan daring. Stoikisme bisa diterapkan dengan membangun ketahanan mental di dunia daring. Kesadaran bahwa tidak semua yang kita baca atau kita dengar harus memengaruhi emosi kita dapat membantu menjaga keseimbangan. Untuk membangun ketahanan daring atau ketangguhan mental dalam lingkungan digital, pertimbangkan beberapa langkah ini. 1. Pemahaman risiko. 2. Fokus pada kontrol. 3. Pentingnya istirahat. 4. Pembatasan waktu. 5. Selektif dalam berbagi. 6. Latihan kebijaksanaan emosional. 7. Peningkatan keamanan daring. 8. Edukasi digital. 9. Pemahaman hukum daring. 10. Pendekatan filosofis. Meskipun tidak semua hinaan bersifat konstruktif, terbuka terhadap umpan balik yang membangun dapat membantu pertumbuhan pribadi. Pilih untuk mengevaluasi diri sendiri berdasarkan kritik yang membangun, bukan merespon dengan emosi negatif. Untuk berkembang dengan umpan balik konstruktif, Anda bisa mempertimbangkan langkah-langkah berikut. 1. Terima dengan terbuka. 2. Pahami konteks. 3. Tetap profesional. 4. Ajukan pertanyaan. 5. Identifikasi peluang peningkatan. 6. Rencana perbaikan. 7. Terapkan perubahan. 8. Berbagi proses pembelajaran. 9. Perkuat keterampilan. 10. Jaga keseimbangan. Berkembang melalui umpan balik konstruktif melibatkan sikap terbuka, keinginan untuk belajar, dan kemampuan untuk mengambil tindakan positif berdasarkan masukan yang diberikan. Atur batasan pada interaksi online dan hindari terlibat dalam perdebatan yang tidak produktif. Fokuslah pada konten positif dan berguna, serta hindari terjerat dalam dinamika konflik daring. Untuk menggunakan media sosial secara bijak, pertimbangkan langkah-langkah berikut. 1. Batasan waktu. 2. Pilihan platform dengan bijak. 3. Privasi dan keamanan. 4. Bijak dalam berbagi konten. 5. Lihat isi dengan kritis. 6. Bijak dalam berinteraksi. 7. Pahami dampak emosional. 8. Hindari kecanduan. 9. Fokus pada kualitas, bukan pada kuantitas. 10. Pertahankan keseimbangan hidup. Menggunakan media sosial secara bijak melibatkan kesadaran, kendali diri, dan pemilihan yang bijak dalam berinteraksi dengan dunia online. Yang terakhir adalah pentingnya diri sendiri. Stoikisme mengajarkan nilai diri sendiri dan kebahagiaan internal. Ingatlah bahwa pandangan positif tentang diri kita lebih berharga daripada validasi dari orang lain. Jaga kesehatan mental dan berfokus pada pertumbuhan pribadi. Pentingnya diri sendiri melibatkan kesadaran akan nilai pribadi, kesejahteraan, dan pertumbuhan individu. Beberapa aspek penting diri sendiri meliputi 1. Kesejahteraan mental dan emosional. 2. Pengembangan pribadi. 3. Kesehatan fisik. 4. Hubungan yang sehat. 5. Pengambilan keputusan yang bijak. 6. Kemandirian. 7. Kualitas hidup. 8. Tujuan dan visi pribadi. 9. Kreativitas dan ekspresi diri. 10. Perawatan diri.
Penting untuk diingat bahwa menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan keterlibatan sosial adalah kunci dalam menciptakan kehidupan yang memuaskan secara menyeluruh. Menerangkan filosofi stoik dalam menghadapi hinaan di zaman sekarang bukan hanya tentang menjaga ketenangan batin, tetapi juga beradaptasi dengan dinamika dunia daring dengan bijak dan positif.